Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ini adalah pembahasan tentang tafsir at-tafsir al-ilmi, tafsir sains. Maksudnya adalah berusaha menyingkap hubungan antara ayat-ayat yang ada di alam semesta, antara hal-hal yang terjadi di alam semesta, hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang menjadi keajaiban alam semesta dengan Al-Quran, Al-Karim, ayat-ayat Al-Quran, serta eh, penemuan-penemuan dalam ilmu praktis. Penemuan-penemuan. Hukumnya tidak mengapa, tapi ada syaratnya. Yang pertama adalah jangan sampai memalingkan dari tujuan Al-Quran Al-Karim. Yang pertama, tujuan Al-Quran yang paling utama adalah sebagai petunjuk. Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, bukan kitab sains. Kemudian tujuannya adalah menyadarkan kaum muslimin agar bangkit, agar mempelajari ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat. Kemudian juga untuk memperkaya eh, penjelasan atau ilmu yang terdapat dalam kandungan Al-Qur'anul Karim. Bukan menafsirkan ayat di luar konteksnya. Bukan menafsirkan ayat di luar konteksnya. Ya, ini hanya memperkaya saja, bukan memalingkan dari penafsiran aslinya. Selanjutnya adalah at-tafsir al-lughawi, tafsir secara bahasa. Hanya menjelaskan makna sesuai dengan bahasa Arab. Kedudukannya ini untuk memastikan atau untuk menguatkan, memberikan kepastian bahwasanya Al-Qur'anul Karim diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian menunjukkan bahwasanya orang yang tidak tahu dalalatul lafaz, tidak tahu makna dari suatu lafaz bisa menyebabkan kesalahan dalam tafsir atau penyimpangan dalam tafsir. Apabila para sahabat eh, terjadi kerancuan, maka biasanya ini kita bisa tahu bahwasanya ketika para sahabat kesulitan memahami suatu lafaz, mereka biasanya merujuk kepada ucapan, kepada ungkapan orang-orang Arab. Bahkan terkadang juga para ulama tafsir menyebutkan syair-syair yang menunjukkan makna dari suatu lafaz dalam ayat. Di antara kedudukan tafsir al-lughawi adalah ucapan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, maka tulislah dengan lughat lisani Quraisy, yaitu dengan lughah Quraisy, bahasa Quraisy, karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa mereka. Sumber tafsir al-lughawi menurut para ulama salaf adalah dari penafsiran Nabi, kemudian dari bahasa kabilah-kabilah Arab, dan dari syair. Ada aturan-aturan dalam tafsir al-lughawi. Yang pertama adalah harus sesuai makna Al-Quran dengan makna bahasa Arab. Lalu kemudian Al-Quranul Karim harus dibawa ke penafsiran lughah yang paling fasih dan bahasa Arab yang paling masyhur. Dengan tetap memperhatikan istilah-istilah Al-Quran. Harus tetap diperhatikan istilah-istilah syariah, istilah Al-Quran. Lalu memahami Al-Quran, memahami suatu ungkapan berdasarkan zahirnya. Kecuali kalau ada yang memalingkan, dibawa kepada penafsiran lafadz yang tidak zahir. Lalu dalam penafsiran al-lughawi harus diperhatikan siyaqul kalam, konteks kalimat. Diperhatikan lafadz yang sebelumnya dan lafadz yang setelahnya. Harus dipahami secara utuh ketika memahami satu ungkapan atau suatu kata. Selanjutnya adalah at-tafsir al-bayani. Ini langkah-langkahnya mempersiapkan materi, mengumpulkan ayat-ayat yang memiliki satu topik yang sama, lalu kemudian diurutkan ayat-ayat dalam satu topik tersebut berdasarkan urutan waktu. Setelah itu barulah dirasah haulanas, dipelajari tarikhnya dan sebab asbabun nuzulnya. Lalu dipelajari secara umum terkait lingkungan atau tempat turunnya ayat tersebut secara materi dan secara maknawi. Setelah itu dipelajari nas atau ayat secara mufradatnya, dari sisi penggunaan dalam bahasa Arab, kemudian penggunaannya dalam Al-Quran, serta apa makna dari lafaz-lafaz tersebut. Lalu kemudian dari makna-makna yang tersusun, makna-makna yang murakkab, ini dipelajari dari sisi ilmu nahwu dan dari sisi ilmu balaghahnya.
Ini langkah-langkah tafsir Al-Bayani. Berikutnya adalah i'rabul Qur'anil Karim. I'rab secara bahasa adalah menjelaskan. Adapun dalam istilah ulama nahwu, i'rab adalah perubahan akhir kalimat karena ada perubahan amil yang masuk, baik secara lafaz maupun secara takdiri, perubahan takdiri. Adapun dalam istilah ilmu tafsir, i'rabul Qur'an atau istilah i'rab ini adalah dhabtul kalimat, dhabtu al-kalimat, memberikan kejelasan bagaimana cara membaca suatu kalimat dan menghindari kesalahan dalam membaca. Lahan adalah kesalahan dalam membaca, supaya bisa diketahui maknanya yang benar. Orang yang mengi'rab, yang memberikan harokat atau memberikan keterangan bagaimana cara membacanya, ada hal-hal yang harus diketahui. Yang pertama adalah dia harus memahami makna yang akan dii'rabnya, baik i'rab secara makna secara mufrad, satu persatu kalimat, atau ketika sudah tersusun. Kemudian menghindari i'rab-i'rab yang mengarah kepada bahasa yang syadzah, bahasa-bahasa yang kurang populer atau bahkan bahasa yang jarang digunakan. Kemudian juga harus tahu bahasa Arab, harus paham, memiliki ilmu yang mumpuni dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah dia harus meneliti semua ihtimalul lafadz, kemungkinan-kemungkinan lafadz, dari kemungkinan-kemungkinan lafadz yang nampak. Kemudian menghindari lafadz tambahan dalam menafsirkan kitabullah atau pengulangan-pengulangan. Selanjutnya adalah harus memperhatikan rasam penulisan mushaf. Kemudian harus difahami juga oleh orang yang mengi'rab Al-Qur'an bahwasanya terkadang makna dan i'rab ini saling berkaitan. Makna dan i'rab saling berkaitan. Ada hubungan antara i'rab dengan makna. Berikutnya adalah gharibul Qur'an. Gharib maksudnya adalah al-ghamidu minal kalam, suatu ungkapan yang rumit, suatu ungkapan yang sulit difahami. Adapun secara istilah adalah ilmu yang khusus berkaitan dengan menafsirkan lafaz-lafaz yang sulit dalam Al-Qur'an berdasarkan bahasa Arab. Penamaan ilmu gharibul Quran ini ada yang menyebutnya dengan Ma'ani Al-Quran. Sebagian ulama menulis judulnya Ma'ani Al-Quran. Kemudian I'rabul Quran dan Majazul Quran. Selanjutnya adalah Al-Wujuh wan Nadhair. Al-Wujuh wan Nadhair adalah adanya kalimat dalam Al-Quran dalam satu lafaz di beberapa tempat yang berbeda, tetapi maknanya berbeda-beda. Ada lafaznya sama di beberapa tempat, tapi maknanya berbeda. Ini al-wujuh wan nadhair. Al-wujuh maknanya adalah wajhu kulli syai'in ma yastaqbilu minka. Ini secara bahasa. Wajah adalah yang bagian depan. Kemudian wajhul kalam adalah cara yang atau sesuatu yang diinginkan. Adapun secara istilah, wujuh adalah makna yang berserikat, yang lafadznya sama, makna yang mustarakah, yang ada kemungkinan A atau B pada lafadznya sama. Kemudian an-nadhair secara bahasa adalah al-mithal, serupa, baik dalam bentuk, dalam akhlak, dalam perbuatan maupun dalam ucapan. Adapun secara istilah, bagaimana diucapkan oleh Imam Ibnul Jauzi, al-ishtiraku fil lafzi dunal makna. Lafadznya sama tapi maknanya beda. Imam Asy-Syarqasi mengatakan al-ishtiraku fil lafz wal makna. Terkadang juga bentuknya ishtirak, sama dalam lafaz dan makna. Selanjutnya tentang kaidah-kaidah tafsir akan dibahas di materi yang akan mendatang. Wallahu a'lam bishawab.